banyak se-Indonesia. Bang Sona, Ketua Wijaya yang visioner, yang insya Allah 5 tahun ke depan bisnis-bisnis di Jakarta akan semakin banyak untuk anak-anak muda. Rekan-rekan anggota DPRD Jakarta yang terpilih yang berkenan hadir, dan semua klaster relawan tim partai yang saya banggakan. Terima kasih atas dukungannya. Ya. Pada dasarnya semua yang hari di sini punya satu persamaan, yaitu mencintai Indonesia. Betul? Kita ingin Indonesia ini lebih baik, ya, lebih adil, lebih sejahtera. Sila kelima semua merasakan, ya, bahwa ini adalah rumah kita semua. Kita punya mimpi yang sering disebut tahun emas, yaitu 2045. Itu angka yang kebetulan mudah, ya. 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, 100 tahun Indonesia merdeka itu katanya kita bisa menjadi negara adidaya. Jadi 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 kita proklamasi negara adidaya. Insya Allah. Siapa yang akan hidup di 21 tahun mendatang, ya, golongan tim Fanta ini, ya, karena saya udah lansia. Nah, yang golongan tim Fanta ini yang nanti mengelola Republik kita. Syaratnya ada 3. Ya. 1, demokrasi harus damai. Jadi demokrasi nggak boleh bertengkar, berdarah-darah dan lain sebagainya. Perbedaan itu rahmat, betul? Ya, kita kan pasti penting. Ada laki-laki, ada perempuan, kan gitu ya. Ada yang rambutnya gondrong, ada yang kurang gondrong, kayak gitu. Ada yang macam-macam. Ini ada yang sama. Jadi perbedaan itu jangan dibesar-besar. Okay. Nah, saya mencintai Indonesia melalui banyak hal, dengan ilmu. Dulu pernah jadi dosen, kan. Kemudian dengan pertimbangan membangun komunitas. Bang Uya, terima kasih sudah datang. Oh, Mbak Asri juga hadir, alhamdulillah. Bang Uya ini rambutnya menyesuaikan batiknya, ya. Color coding, biar matching. Jadi saya titip dalam kampanye kita, karena semangat demokrasi kita harus riang gembira damai, ya. Kita nanti kampanyenya itu memberikan solusi, biarkan warga memilih, ya. Pasangan kami banyak memberikan solusi, bukan dengan menjelek-jelekan. Saya titip, ya. Saya titip pasangan kita yang sekarang resminya Ridho, ya, Suswono, bukan Rawon, ya. Juga sama singkatannya. Sebenarnya dulu ada namanya Soto Rawon, Solusi Top Ridwan Suswono tadi yang begitu, cuma terlalu kuliner. Ya. Kita pilih Ridho yang artinya memohon Allah meridhoi kami, niat baik, kontestasi baik, nanti kerja-kerja baik juga, amin. Nah, jadi satu pesan saya, karena ini adalah pilihan negara kita berdemokrasi, di mana demokrasi adu gagasan. Makin banyak sebenarnya makin bagus. Saya tuh sebenarnya lebih senang makin banyak makin bagus. Dulu waktu saya Pilwalkot 8 pasang, waktu Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang insya Allah 3 pasang. Nah, syarat kedua, ekonomi kita harus minimal 5%. Nah, pusat ekonomi kita tetap Jakarta. Ya, saya ini kurator di IKN. Untuk menjadi kota Nusantara di Kalimantan itu butuh 20-30 tahun. Jadi Jakarta tetap tidak akan tergantikan, ya, sebagai pusat segalanya. Nah, jadi ekonomi tetap ada di Jakarta, cuman kita naikkan statusnya jadi kota global, ya, kira-kira begitu. Nah, pasangan Ridho ini tentunya punya cara untuk menuju 5 tahun ke depan. Slogan Jakarta Baru, karena sudah tidak lagi ibu kota, kan? Mari kita bersepakat di Jakarta seperti apa, ya? Kalau dulu tidak ada taman pet park, misalkan di Jakarta Baru tidak hanya manusia, tapi hak asasi hewan juga kita hadirkan. Nah,
itu contoh Jakarta Baru kira-kira begitu ya. Nah kemudian menuju Jakarta Maju, karena kita mau lompat ke yang namanya kota global. Kalau kota global kan artinya pergaulannya harus dunia. Jadi orang-orang korporasi ngantornya jangan ke Singapura terus di Jakarta. Siapa yang kita lakukan? Ada investasi pajak, ada kemudahan, kenyamanan, kan begitu ya. Kota wisata, ya orang Jakarta menurut surveinya orang ke Jakarta hanya semalam. Lebih banyak 5 malamnya di Bali dan tempat lain. Berarti kita harus perbaiki kiprah kota globalnya supaya orang betah sehari, 2 hari, 3 hari melakukan apa di Jakarta sebagai tamu ya. Kemudian juga Jakarta Maju. Teriak Ridho ketiga karena sedang kontestasi, kita teriak menang, menang, menang. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ridho Jakarta Baru. Ridho Jakarta Maju. Ridho menang, menang, menang. Kita sudah melakukan kontestasi selama tahun 2024 ya, dan alhamdulillah presiden pilihan kita Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden Allah takdirkan terpilih. Nah, jadi salah satu alasan saya ke Jakarta karena memang diminta oleh beliau untuk mengurusi Jakarta. Terus terang kalau mau zona nyaman saya itu di Jawa Barat, karena saya sudah jadi gubernur di sana, betul? Approval rating 90%, yang mau gubernur lagi 70%. Jadi kalau mau agak relax dari sana. Tapi Pak Prabowo meminta tolong urus Jakarta. Dan karena Partai Golkar satu koalisi, ya udah, saya bilang siap ditugaskan ke Jakarta. Dengan dinamikanya sampai hari ini kan rame ya. Ya itulah namanya politik kan. Tapi saya kan sudah jadi kader partai. Kalau sudah jadi kader partai, negosiasi kita dilakukan oleh pimpinan kita. Ya, kalau kita independen, negosiasinya oleh sendiri. Maka saya bismillah kira-kira begitu. Nah, tentu tadi sudah disampaikan, coba ditampilkan ya. Problemnya persis sama. Yang kami amati khusus untuk anak muda itu adalah kepemilikan rumah. Berujung pada nomor 3. Jadi menurut saya ya, salah satu problem di Jakarta itu adalah jarak rumah ke tempat kerja terlalu jauh. Jadi itu aja. Karena terlalu jauh terjadi commuting yang membuat orang akhirnya stres, yang membuat penghasilan warga Jakarta 30% habis buat transportasi. Okay. Yang membuat polusi menjadi kota ketiga polusi terburuk di dunia. Betul? Nah, jadi salah satu gagasan dan arahan Pak Prabowo adalah Jakarta tolong membuat perumahan di tengah kota, tapi kan lahannya habis. Maka nanti kita coba upayakan membangun di atas pasar-pasar di Jakarta, membangun di atas stasiun, di atas Manggarai, di atas Dukuh Atas, di atas Tanah Abang, di atas Juanda, dan lain sebagainya. Ya. Lahan-lahan pemerintah yang ditinggal ke Nusantara, Pak Prabowo juga menyampaikan kalau bisa untuk perumahan rakyat. Secinta itu, coba tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Kepada yang nomor 1, beliau ingin jadi presiden yang peduli dengan perumahan rakyat dan khusus Jakarta tentu vertikal ya. Termasuk gagasan membangun di atas jalan, di New York itu sudah biasa ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu akan jadi prioritas menyelesaikan itu. Tadi saya contoh ke Kompas ya, wawancara. Saya tanya 2 orang, Mbak tinggal di mana? Saya kerja di Kompas, tinggalnya di Andara. Okay. Sebulan habis transportasi berapa? Sekitar 2 juta, berarti setahun dia hilang 24 juta. Yang satunya saya tanya, Mbak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di apartemen sebelah. Mbak keluar transportasi? Enggak, saya jalan kaki. Berarti penghasilannya penuh, dia lebih happy,
nggak ada waktu sejam ulang alik pagi malam kan. Nah, harapan-harapan itu yang kita akan perjuangkan ya, supaya anak-anak muda yang penghasilannya masih pemula bisa tinggal di tengah kota dengan keterjangkauan. Nah, ujungnya saya tahu kota bikin stres, maka kita menginginkan ada solusi juga. Salah satunya ada apps curhat nanti disiapkan. Ya. Sudah saya praktekkan, itu efektif sekali. Nah, selain apps curhat, supaya curhatnya nggak di IG story terus lah ya. Ada orang yang berilmu bisa jadi teman curhat dan memberi solusi. Dan nanti ada mobil curhat juga, bentuknya mobil warnanya pink, keliling-keliling. Mungkin nanti kalau ya di dalamnya ada konselor, ada psikolog, jadi bisa konsultasi di mana-mana. Menunjukkan negara hadir, infrastruktur besar disiapkan, hal-hal kebahagiaan kecil, mental health, Gen Z juga kita siapkan. Terus saya melihat yang rindang di Jakarta itu kebanyakan hanya di Jakarta Selatan, betul? Di utara barat agak gersang, maka kita setahun pertama kalau terpilih, mungkin dibantu tim Fanta juga, kita 3 kali lipatkan jumlah pohon di Jakarta. Ya. Supaya semua serindang Jakarta Selatan, tapi dipilih pohonnya yang menyerap polusi, kan ada speknya gitu ya, jenis-jenis pohon. Jadi kombinasi perumahan mendekat, ya bahasa kerennya urban densification gitu, kombinasi pohonnya 3 kali lipat, ya, termasuk gagasan work from anywhere, itu kalau bisa sebagian dipermanenkan, ya supaya. Kemudian pusat-pusat pertumbuhan kita dorong, kayak di STB Simatupang tuh udah keren. Jadi orang Jakarta Selatan tinggalnya di selatan, kerjanya di Simatupang, nggak usah semua ke Sudirman Tamrin. Orang yang di utara bisa kerja di SCBD-nya PIK misalkan, nggak usah dia juga ke tengah. Ya, orang yang di Kelapa Gading dia tinggal di sana, kerja di sana, tidak usah crossing ke tengah. Nah, ini solusi-solusi menyelesaikan masalah polusi. Jadi sudah ada konsep-konsepnya. Transportasi kita extend nanti ke Bekasi, ada orang Bekasi ini ya. Transjakarta coba kita extend ke Bogor, jadi langsung ke ujung-ujung dengan kerjasama. Termasuk karir. Jadi kita dengan kota global ingin memperbanyak pekerjaan karena pengangguran banyak. Salah satunya adalah menyiapkan diri kota global buat orang-orang yang terpilih, tapi rumah-rumah kita dorong untuk entrepreneur juga. Misalkan mak-mak masaknya dilebihin, lebihnya dipromosikan, bisa dibeli Gubernur Jakarta lewat apps. Jadi dia diam di rumah tapi ngasihin uang. Ya, jadi kesejahteraan itu kita lakukan. Terakhir dari saya, salah satu gagasan adalah desentralisasi. Jadi konsep kami itu nanti namanya DKI, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Itu aja. Contoh nanti RW, seperti saya dulu wali kota dikasih anggaran Pak Arief, sehingga RW bisa ngerjain sesuatu buat beresin perintilan-perintilan di ujung tanpa usah dikit-dikit ke gubernurnya di balai kota. Jadi dalam 5 tahun dengan anggaran RW itu dia bisa membereskan, sehingga dari skala besar di tengah kota sampai kampung-kampung kumuh akan disentuh. Itulah yang namanya Jakarta Baru kira-kira ya, berkeadilan, merata, ya semua hak asasi kita bahagiakan, dan juga program-program menyelesaikan yang fundamental, banjir, transportasi dan lain-lain kita. Mungkin itu ya kira-kira, karena tadi Mas Arief, Bang Arief menyampaikan top 5 problem, saya coba jawab dengan gagasan-gagasan. Nah, saya tutup. Karena dari palang pintu aja udah berpantun. Ya, izin. Oh, ternyata udah kehapus. Ke Cikini membeli bakmi, ke stasiun kota membeli baju. Cakep. Saya kesini untuk silaturahmi. Cakep. Membawa visi Jakarta semakin maju.
kira-kira apa yang menjadi kekesalan lah ya, yang mudah-mudahan bisa kita bereskan dalam 5 tahun. Saya kira itu, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekonomian nasional, kota bisnis, kota global. Yang sebenarnya sebelum ada UU DKJ pun sebenarnya Jakarta ini udah menjadi kota bisnis. Nggak ada kota yang... Selamat datang di Jakarta. Ini proses dengan analisa data dan sebagainya. Satu hal saya yang membedakan mungkin ya, saya sudah melakukan apa yang saya sampaikan. 5 tahun di Bandung, mirip-mirip, orang kota itu urban citizen itu mirip-mirip. Cuma ada perbedaan karakternya sedikit saja. Ada yang ngomongnya slow, ada yang cepat, tapi sama, stresnya sama, kebutuhan kerjanya sama, pengen public space sama dan lain sebagainya kan. Nah, kemudian saya menjadi gubernur 50 juta orang, diuji oleh COVID menyelamatin nyawa 50 juta orang. Alhamdulillah selamat ya. Dan kita gunakan digital management. Kami dapat penghargaan dari PBB, salah satu provinsi terbaik dalam mengelola COVID di Asia Pasifik. Saya membawa itu, ya. Dan cara saya ngambil, karena pemimpin itu definisinya pengambil keputusan, decision maker. Okay? Ada pemimpin buat diri sendiri, kadang-kadang nggak lulus memimpin diri sendiri. Betul? Jam 12 malam ada lampu merah, harusnya berhenti tapi nggak ada orang, akhirnya dia terabas, dan dia gagal memimpin diri sendiri. Kadang-kadang gagal memimpin keluarga. Naik kelas lagi mungkin tidak semua berhasil memimpin komunitas. Nah sekarang saya di level memimpin masyarakat. Jadi dan satu ciri nanti yang akan terus dikembangkan adalah mengambil keputusan bareng-bareng seperti ini. Ya. Saya hanya tantangannya, ya, proses menuju tanda tangan keputusan adalah seperti ini. Contoh, ya. Waktu di Jawa Barat, saya akan praktekkan di sini. Tiap kepala dinas ada 3 penasehat. Baik, satu dari komunitas, satu dari ahli akademis, satu dari ahli ekonomi. Jadi nanti kadis pariwisata sebelum dia ngambil keputusan minimal ada 3 penasehat dia tanya, gua mau bikin festival anu-anu, pendapat Anda gimana? Kalikan semua dinas nanti ada participatory decision making yang membuat keputusan Jakarta ini keputusan bersama. Setuju nggak? Ini terwakili ya. Tinggal kita cari siapa penasehat dari komunitas yang dianggap mewakili. Mungkin sebagian yang ada di sini. Nah, itu prosesnya. Ya. Nanti kalau sudah saya tanda tangan keputusan, saya istiqomah terhadap semua keputusan. Nah, Jakarta dan Nusantara itu mirip seperti New York dulu, tiba-tiba ada Washington DC. Washington DC berkembang menjadi kota politik, ibu kota wisata juga. New York itu tetap berkembang di yang sifatnya non politis, ya, seperti New York kita sekarang. Kalau kita bicara New York ya kita lihat ya, entertainment, bisnis keuangan, ini gitu ya, ekonomi baru, carbon trading, energi terbarukan, itu hal-hal baru, bisnis digital, startup, gimana caranya nyaman di sini. Hasil survei sebuah buku ya, namanya Creative Class, oke? Karena saya dulu dosen. Generasi anak-anak sekarang, sekalipun dengan bapaknya itu beda. Kalau bapaknya itu milih dulu perusahaan, saya kerja di Exxon, ya udah, saya pilih Exxon dulu. Exxon membawa dia ke Papua, udah ikut aja. Kalau anaknya enggak, dia pilih kotanya dulu, baru nyari pekerjaannya. Kalau kotanya gaul, kotanya nyaman, livable, lovable, seru, aman, baru dia nyari kerja apapun. Jadi orang tua kita mindsetnya udah beda kan. Jadi poinnya apa? Bisnis akan banyak hadir ketika kotanya diamankan, ketika kotanya dinyamankan, maka persepsi mau betah-betah berlama-lama menjadi hadir. Kota global itu maksudnya adalah standar kenyamanan, gitu ya, standar keamanan harus seperti kota-kota yang kita kagumi lah kira-kira. Bisnis terbesar menurut saya selama 5 tahun ke depan ada di sektor properti, karena arahan Bapak Presiden memperbanyak urban housing di tengah kota, banyak bangunan kosong seputaran Monas, banyak
banyak bangunan kosong di Rasuna Said ditinggal ke Nusantara, perlu dipikirkan apa jadi hotel, didoakan punya tempat entertainment misalkan ya, atau apapun yang sifatnya bisnis perkotaan. Kedua, semua kota global pasti jadi kota wisata. Nggak ada yang nggak kota wisata. Kita ke Bangkok udah tahu lah kenapa senang ke Bangkok kan, ada kulinernya, ada lain-lain kan begitu. Ada kita ke Sydney, semua ada ya. Nah jadi visi Jakarta Baru itu menghadirkan pariwisata kota. Apa itu? Perbanyak festival salah satunya. Jadi bisnis besar nanti itu festival kelas Coldplay kita kali banyak, festival Taylor Swift, amin kalau dia bisa datang kita perbanyak, festival maraton, festival apa, sampai akhirnya di kota didatengin banyak orang karena selalu banyak festival salah satu. Dua, kota global biasanya F&B-nya itu banyak ya. F&B-nya itu segala ada, mau makanan Maroko sampai makanan Australia sampai makanan selalu ada, sehingga harus jadi destinasi kemudian kita. Yang ketiga, harus ada destinasi buatan, kan Jakarta nggak ada alami. Apa itu buatan? Las Vegas bikin namanya dome, ya. Dubai bikin the tallest tower in the world, ya, dengan hotelnya. Kemudian jadi artifisial, nah itu arsitektural, jadi ada namanya wisata arsitektural. Kalau historis arsitektural itu piramid, kalau modern arsitektural itu ke Dubai lah ya. Nah itu Jakarta Baru itu kita ciptakan, ada the wonder of architecture, ada destinasi kampung-kampung, nanti kita bikin kampung wisata ya. Jadi orang nggak hanya maaf ya nginep di hotel mewah, bisa nginep di kampung yang ada homestay. Saya lakukan itu waktu gubernur, makanya yang saya omongin semua udah saya lakuin. Dia budget cuma 300.000, nginep dia di rumah, makan paginya nasi goreng, telur ceplok, sama gosip bareng si ibu punya rumah. 3 bulan datang lagi melamar anaknya, kan jadi ada menetes tuh si sila kelima itu ya. Nah, jadi itu visi kota global itu menurut saya gitu. Event internasional banyak, kenyamanan pariwisata kita upgrade, bikin architectural wonders macam-macam ya, sehingga orang penasaran dan akhirnya lapangan pekerjaan tinggi. Kira-kira gitu. Ya. Nah kemudian terkait energi terbarukan misalnya, itu kita sudah janji ke dunia Mbak, bahwa 2060 kita harus full energi terbarukan ya. Dimulai nanti, saya sudah lakukan, kembali lagi dulu waktu saya gubernur, saya wajibkan semua atap pabrik harus solar cell, kira-kira begitu, minimal itu dulu. Kemudian energi angin, nanti kan kita ada giant seawall ya, ngatasin banjir di utara. Giant seawall itu bentuknya kawasan ya, bukan bendungan. Jadi ada perumahan, ada sekolah, ada fasilitas ibadah, dan nanti di ujungnya bisa ada energi berbentuk angin ya, seperti di Swedia, di Denmark, pembangkit listrik tenaga anginnya itu di laut, ya, tidak di darat kira-kira begitu. Kemudian sekarang ada teknologi baru Mbak, si solar panel itu bentuknya kain, jadi itu gedung-gedung Sudirman Tamrin bisa dilapisi kain, tapi kainnya itu sebenarnya solar cell. Jangan membayangkan solar cell seperti yang kaku sekarang ya, yang bentuknya nanti bentuknya kayak kain baju, tinggal bisa ditempel di tiang di mana nanti kita bisa berbayar. Nah ini pelan-pelan OTW menuju net zero 2060. Ya. Kemudian masalah sosial, kuncinya satu data ya. Kita cari cara supaya jangan ada uang diberikan kepada yang tidak berhak. Nah, jadi One Data Policy itu akan jadi prioritas tahun pertama, membersihkan sampai betul-betul datanya akurat untuk urusan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, salah satu juga saya mau bikin indeks kebahagiaan, happiness project. Happiness project itu Car Free Day kita sebar, tidak hanya di tengah kota. Ada Car Free Day di utara, Car Free Day di selatan, timur, barat, sehingga orang nggak usah crossing ke tengah lagi untuk sekadar happy dengan. Kemudian, atasi tawuran, saya pernah lakukan juga. Maaf ya, gagasan ini mereka sudah siapkan. Saya bikin Car Free Night, Bang Lia, di kecamatan-kecamatan, malam Senin.
saat traffic turun, apa yang terjadi antar kampung jadi ngobrol di wilayah kelurahan kecamatan itu. Dia ngeband di sini, berikutnya performer dari kampung sebelah kan, jualan UMKM dari ibunya, ketemu dengan jualan UMKM dari ibu kampung sebelah, terjadilah percakapan, kehangatan, dan akhirnya harapannya ya terjadi sebuah silaturahmi yang membuat suasana menjadi lebih baik lah kira-kira. Lain-lain memang kalau saya dipanggil bang, saya tidak akan melarang kan gitu ya, karena itu pilihan. Tapi saya memang identiknya sudah Kang dari dulu, jadi mungkin Kang Emil, Pak Asus juga nggak ada masalah. Menjadi diri sendiri, saya datang ke sini ditugaskan untuk mengurusi Jakarta. Saya ikuti kontestasi tadi dengan cara gembira, baik, tidak saling menjelekkan kan, dan lain-lain. Nah, mungkin kurang lebih itu secara umum ya. Mohon doanya. Kita berharap 2024 segera beres kan, capek gitu kan ya, supaya Januari 2025 udah kerja aja 5 tahun kita bikin, waduh. Jadi ini mohon Infanta sisa semangatnya, mudah-mudahan the last fight gitu ya, the last fight supaya pasangan Ridho terpilih satu koalisi dengan Pak Prabowo kan kita. Jadi kalau dengan Pak Prabowo kan saya bisa WA-WA dengan mudah gitu. Kang ke sini, siap kan begitu. Jadi komunikasi baik. Kemarin aja waktu saya bilang diminta ke Jakarta, beliau bilangnya kan begitu. Kang nanti beresin kamu nanti saya tambahin dari APBN kan. Secair itu komunikasinya, nggak harus kirim surat, maaf ya, nunggu berminggu-minggu, bisa begitu. Sehingga yang diuntungkan kalau presiden dan gubernurnya satu koalisi kan, warga Jakarta, pembangunan lebih cepat, lebih banyak, lebih jauh, lebih besar. Terima kasih, saya kira itu. Sudah ketemu dengan Pak Menteri PUPR, air itu sebenarnya cukup, dari Jawa Barat juga ya, dari Jatiluhur. Cuman perpipaan, sambungan-sambungannya itu nanti kita tingkatkan supaya pelayanan air bersihnya bisa 100%. Tapi air bersihnya ada, kira-kira gitu. Nah, termasuk sampah, saya nanti idenya sudah saya praktekkan juga, bikin 3 pasukan, rompi hijau ngurusin pohon. Nanti kalau lihat suatu ada rompi hijau, pasti dia lagi potong-potong pohon, siram-siram. Ada rompi oranye buat bersih-bersih, zaman Pak Ahok saya hidupkan lagi kan, rompi oranye. Dan ada rompi merah. Kalau rompi merah itu untuk ketertiban. Buat di kampung-kampung kayak Siskam itu nanti rompinya merah. Nah, color codingnya kira-kira begitu sebagai menjaga rasa aman dan nyaman. Termasuk tadi urusan banjir, saya sudah kerja juga buat Jakarta. 2 bendungan di Bogor kan saya bantu bebasin lahan. Apa dampaknya? 30% air yang biasanya dilontar di Jakarta ditahan dulu di Bogor oleh 2 bendungan besar itu, sehingga pada saat airnya sudah ada aman baru dikelontorin. Nah, kita nanti siap memberi lahan-lahan lagi Mbak di selatan, di lahan Jawa Barat untuk menjadi parkir air. Jadi dengan konsep parkir air, normalisasi di Ciliwung 11 kilo lagi kita coba bereskan, di utara ditahan dengan giant seawall. Insya Allah rasa tenang aman hadir. Tinggal kita 5 tahun kerja bersama. Dan harus diprioritaskan tentunya pengusaha lokal, anak-anak muda seperti HIMI. Terima kasih ya Tuan.